latar belakangnya itu kan kalau UMKM ini banyak permasalahan di bagian demand sama supply-nya, Pak. Nah, itu tantangannya itu kayak eh, kadang permintaan nggak sebanding sama supply-nya atau supply-nya tuh malah nggak sebanding sama demand-nya gitu, Pak. Jadi akibatnya tuh jadi bisa ada kerugian operasional kayak mungkin misalkan kalau supply-nya terlalu banyak terus demand-nya sedikit itu kan ada overstock itu mengakibatkan kerugian biaya produksi, Pak. Nah, jadi kayak tujuan yang kami bikin ini biar buat memprediksi uh, kira-kira itu untuk kedepannya itu nanti gimana prediksi demand-nya. Jadi biar biar nanti supply-nya itu bisa mengikuti demand-nya gitu, Pak. Ya, terus Itu itu penerapan modelnya di mana? Koning itu gabungan kan? ya, Pak. Gabungan menggabungkannya gimana itu? Jadi untuk gabungin itu eh, kemarin itu pertama-tama itu nanti dicek dulu pakai Arima, terus untuk model linearnya, terus nanti itu setelah dapat itu nanti ada apa namanya itu, hmm, bentar Pak, saya baca. Nanti setelah dari Arima itu nanti kan ada residual yang dihasilkan dari model Arima itu. Nah, itu nanti bakal dihitung dihitung nanti sebagai selisih antara nilai aktualnya sama prediksi Arimanya untuk dimasukkan ke XGBoost ya, Pak. Jadi nanti XGBoost itu kayak mengurangi residualnya. Ya, terus nanti outputnya, bentar, agak membingungkan. Kan keduanya ini bisa untuk prediksi. Iya, Ini Pak. kan berarti datasetmu harusnya dataset tentang time series. Iya, Betul kan ya? iya, Pak. Datasetnya nanti apa? Itu per hari, data demand harian itu. Iya, data demand harian gitu, Pak. Berapa tahun ke belakang data yang kamu punya? Yang sekarang sudah dipunya itu ada sekitar 300 baris, Pak. Jadi hampir setahun. Itu mungkin nanti bisa bertambah lagi karena itu yang data yang kami dapat itu udah berapa 2 tahun ke belakang. Jadi untuk tahun kemarin sama untuk tahun ini juga masih bisa ditambah nanti, Pak. Oke, itu UMKM bidang apa ya? Itu penjualan mie ayam, Pak. Bidang Mie ayam. Oh, demand-nya berarti mie ayam di mana? Atau di seluruh daerah Indonesia atau tertentu? gimana Pak? Itu ya di mana? Daerah mana? Spesifik atau Indonesia atau daerah tertentu atau Oh, di daerah Kabupaten Bogor Pak. di daerah Kabupaten Bogor? Mie ayam ya. Ya oke, Kita terus. ngambilnya salah satu Hmm. UMKM sih, bukan bukan yang company besar. Jadi masih skopnya masih cukup kecil. Oh iya, kalau UMKM kan bukan besar ya pasti. Karena kan definisinya kan ultra, mikro, kecil, menengah. Kalau besar kan ya masuk UMKM. Tapi maksudnya untuk UMKM, mie ayam, maksudnya itu data demand bukan kan kalau demand itu kan berarti demand di satu satu Bogor situ kan, satu Kabupaten Bogor kan. Jadi itu nanti, Untuk Pak, konsep penjualannya skopnya, duluan, Pak. sorry, lanjut Kan Chris. demand itu kan konsumennya apa itu? Dari sisi konsumennya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, terus gimana sih ini saya masih agak bingung ada gapnya di situ. Ini kan kamu satu UMKM, artinya satu pelaku UMKM, bukan ke seluruh UMKM satu kabupaten itu. Iya, Pak. Betul. Nah, terus demandnya itu apa? Demand satu kabupaten itu atau bagaimana? Jadi untuk demand itu nanti hasil dari kayak jadi data set itu kan isinya itu nanti, Pak, ada total penjualan di hari itu. Oh,
total penjualan itu sih bukan demand sebenarnya ya, total penjualan gitu aja sebenarnya. Ya, maksudnya kayak nanti jatuhnya itu kayak gini, Pak. Jadi kita Kan itu nanti memprediksi nge- penjualan saja sebenarnya. prediksi kayak perkiraan nanti berapa sih butuhnya. Kan Nggak apa-apa itu, tapi bukan demand ya, total ya prediksi tentang penjualannya nanti bagaimana gitu kan. ya, Pak. Oke, terus tapi dari satu UMKM. Iya, dari satu UMKM. Betul. Hmm, iya sih, cuman maksud saya pertama satu UMKM tentang data penjualan kan dia punya, ya kan? Maksud terus datanya 1 tahun atau kalau kamu tambahin jadi 2 tahun gitu kan, 2 tahun ke belakang. Iya, Pak. Nah, maksudnya problem itu kalau menurut saya bukan problem yang harus diselesaikan dengan Arima, XGBoost dan lain-lain. Maksudnya nggak usah diapa-apain tuh sebenarnya udah tahu. Manual aja dilihat gitu, digrafikan, udah nggak perlu di mesin learning kan atau apa. Tapi ya oke, nggak apa-apa sih karena ini artikel ilmiah sebenarnya nanti kamu bisa apa namanya explore di seni menulis sainsnya. Nah, di situ sih. Tapi kalau kalau apa sebenarnya memprediksi itu kalau menurut saya sih kalau UMKM juga nggak perlu di mesin learning kan. Sih. Cukup diplot aja ketahuan patternnya laris di hari apa, dia ini apa kan dia berulang. Bukan faktornya itu nggak banyak. Misalkan kalau nggak kompleks gitu faktor-faktor penyebab naik turunnya itu beda sama misalkan kalau kelapa sawit ya, itu perusahaan besar emang. Kan ada faktor cuaca, ada faktor macam-macam yang mempengaruhi, emang rumit di situ. Saham itu rumit, ada perang, ada psikologis, ada macam-macam, ada suku bunga dan seterusnya. Nah itu oke. Tapi kalau misalkan UMKM mie ayam, ya naik di hari raya atau naik apa itu kan nggak rumit sebenarnya. Ah, maksudnya bukan problem yang harus direspon dengan mesin learning. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena ini kan jalur artikel ilmiah itu tergantung seni menulisnya juga sih nanti. Asal kamu bisa mengeksplor, mengeksploitasi aspek-aspek yang menarik yang kira-kira si reviewernya nggak menduga itu tetap keterima. Karena ini jalur artikel ilmiah kan. Oke, Iya, Pak. sekarang kita masuk cerita ke apa yang kamu ketahui dulu dari jalur artikel ilmiah ini. Ketentuan-ketentuannya atau apanya yang sudah dijelaskan. Oh ya satu lagi tadi itu sebenarnya ya Arima kemudian outputnya Arima jadi inputnya XGBoost gitu ya. Nah, jadi nanti Halo, itu, Pak. Jadi itu itu kan nanti mm, eh, begini, Pak. Jadi pertama-tama kan dimodelkan sama Arima, Arima. Ah, terus nanti hasilnya itu kan ada kayak eh, nanti kita dari model Arima itu nanti kita dapat residualnya, Pak. Kayak selisih nilai sebenarnya sama prediksi Arimanya. Jadi kan kayak misalkan ngeprediksi di hari ini prediksi Arimanya ternyata 100. Rupanya aktualnya mm, itu 110. Nah, itu residualnya kan mm, 10, Pak. mm, Nah, itu nanti dimasukkan ke SGBoost, Pak. lalu outputnya XGBoost apa? Nah, Kalau terus oh, jadi nanti SGBoost itu buat me- buat kayak memprediksi errornya bahasanya berarti, memprediksi bahasanya tuh errornya. kayak mengcounter residualnya apa biar makin kecil gitu residualnya. Sebenarnya untuk memprediksi residualnya atau memperkecil residualnya. Jadi nanti residualnya itu di di ya, dikurangin gitu, Pak. Jadi nanti kayak jadi Kan untuk Arima kan misalkan sudah apa kayak residualnya 10, nanti mungkin kalau sudah digabung sama XGBoost nanti mungkin
model Arima Exibusnya ini jadi residualnya mungkin berkurang entah 8 atau 7 gitu kan lagi Entah jadi 8 semakin atau akurat Pak. itu residualnya. Berarti nanti yang tadi misalkan 100 itu jadi berapa prediksinya? Nah, mungkin dari 100 mungkin nanti bisa jadi nambah 102 terus ternyata aktualnya kan 110. Nah, itu kan jadi selisihnya Kalau berkurang Pak. kalau misalkan inputnya bukan residualnya langsung pakai XGBoost gitu, kenapa? Jadi data yang apa namanya penjualan tadi dimasukkan XGBoost itu bagaimana? Hmm. Kalau kalau untuk SG Boost sendiri tuh kemarin saya ada baca-baca gitu untuk model linear gitu agak agak kurang gitu Pak. Jadi lebih baik diarimakan dulu. Terus nanti kayak residualnya itu kan residual itu kan pasti nanti non linear hasilnya Pak. Hmm, Nah, itu nanti baru dimodelkan di XG Boost-nya. iya sih kamu anu ya apa namanya bahwa yang cocok untuk linear itu Sarima tahu nggak Sarima? Terima tahu Pak. Pernah Sa- baca juga tadi kemarin. Malah yang tepat itu Sarima malahan karena Hmm. Sarima itu seasonal Arima. Jadi Arima yang seasonal sifatnya. Kalau penjualan mie ayam itu kan ada seasonalnya. Di saat-saat tertentu dia spike gitu kan. Saat tertentu ya linear biasa tapi ada misalkan pas hari raya atau pas apa gitu kan dia spike gitu penjualannya ya. Itu Ya malah Pak. cocoknya Sarima sebenarnya. Oke lah. Jadi kamu tadi baca karena XGBoost itu nggak cocok untuk linear, dia lebih untuk yang fluktuatif gitu ya, yang itu. Iya Pak. Ya memang benar, cuman buat apa ya? Maksudnya gini, bagaimana? Oke, oke kita masuk ke materi dulu. Sebenarnya yang ingin kamu tulis itu tadi ya. Iya Pak. Jadi, hmm, ya itu. Oke, satu simpen dulu ya idemu ya. Oke. Terus sekarang masuk ke ininya, ke masuk apa yang kamu ketahui tentang ini jalur ini artikel ilmiah. Supaya kita sama dulu nanti ininya. Kan pernah di briefing kan, masuk briefing pernah kan ya. Nah, Ya, Pak. coba jelaskan dulu sejauh apa yang kamu tangkap tentang jalur artikel ilmiah ini. Mungkin di sini saya ini sih Pak, Hmm. pada saat briefing mungkin saya nggak dapat infonya jadi agak berbeda. Tapi saya ketahui Hmm. berdasarkan ya saya nanya-nanya ke Kati juga, jadi artikel ilmiah ini ngebikin paper habis itu Hmm. nanti dipublish, habis Hmm. itu kami conference, Hmm. setelah itu baru ada keputusan dari pihak eksternal. Nah, oke. Ya, kira-kira gitu gambaran besarnya. Nah, jadi gini, artikel ilmiah ini kan pre-tesis sama tesis kan ya? Betul kan ya? Nanti berarti Ya, semester berikutnya kamu ambil tesis. Nah, normalnya itu alurnya selama pre-tesis ini kamu cukup buat draft paper. Nah, nanti di apa namanya di semester berikutnya normalnya draft itu tadi dikirim, entah ke conference, entah ke jurnal, ya kan? Nah, eh, tetapi sebenarnya kamu juga bisa peraturannya sekarang diperbarui. Kalau submit di pre-tesis juga diperbolehkan. Jadi nanti di tesisnya sebenarnya lebih ke formalitas ya bimbingannya untuk menghadapi ujiannya. Jadi ujiannya nanti bukan seperti ujian skripsi. Ujiannya itu kamu ujian presentasi poster namanya di semester tesis itu saat tesis di semester depannya. Nah, itu sebenarnya kalau kamu submit paper, kalau accepted itu nilainya A. Kalau accepted. Nah, kalau belum accepted
itu nilainya floating, artinya sementara misalkan dikasih nilai B. Dikasih nilai B nanti bisa berubah, apakah berubah A atau malah melorot, itu bisa berubah, di reject karena kena reject. Nah, eh, jadi sebaiknya kita cari yang menuju kepastian dulu, cari yang accepted. Nah, gitu. Kalau accepted, nilaimu nanti pasti A. Cuman nanti tetap ada ujian, ada ini ujian poster tadi ya, lebih sifatnya formalitas. Tapi kalau belum accepted itu floating nilainya bisa berubah-ubah. Nah, itu satu. Yang kedua, kamu bisa kirim ke conference atau jurnal yang terindeks Scopus. Nah, kalau saran saya sih mungkin saran saya ya, tapi terserah bebas. Mau kirim ke jurnal boleh, ke conference boleh. Kirim ke conference dulu. Kenapa? Conference itu ada tanggal-tanggal pastinya. Kalau jurnal itu bisa lama korespondensinya. Bisa setahun nggak selesai, 2 tahun tergantung. Ada yang cepat tapi jarang yang cepat. Nah, sorry, tadi yang A itu kalau terindeks Scopus ya, paper-paper atau jurnal atau conference yang pasti terindeks Scopus. Kalau nggak terindeks Scopus B, nggak bisa dapat A. Meskipun accept itu dapatnya B. Nah, jadi kita sasar yang terindeks Scopus dan usahakan nanti sudah dapat keputusan accepted. Nah, tadi saran saya ke conference ya. Kenapa ada tanggal-tanggal pastinya? Kalau jurnal itu ada yang terbit setahun sekali, ada yang terbit 2 bulan sekali, dan antriannya banyak di sana. Yang masukin paper tuh banyak sehingga untuk berkorespondensi memakan waktu yang sangat lama. Normalnya sih bisa 1-2 tahun, sehingga nanti kamu floating nilainya, nggak jelas itu, nggak bisa B atau malah melorot atau kalau belum ada keputusan nggak bisa ya, maksimumnya B maksimum. Kalau A itu sudah accepted dan harus Scopus. Nah, saran saya ke conference. Nah, conference ada banyak di dunia ini. Saran saya cari conference-conference yang diselenggarakan oleh BINUS atau yang BINUS jadi host atau co-hostnya di situ. Kenapa? Ah, Normalnya kalau kamu kirim yang di conference atau jurnal yang non BINUS itu keluar biaya dan biayanya kan nggak jelas ya karena apalagi dolarnya naik gini mungkin makin mahal. Belum lagi kalau nanti presentasi harus datang itu biaya transport lagi. Ya banyak sih yang begitu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau bisa, kalau yang dari BINUS itu ada kemungkinan nggak keluar biaya. Asal lapor dulu ya, jauh-jauh lapor saya, nanti saya yang isikan form ke ada namanya IPDP itu khusus dosen yang mengisi. Nanti saya semacam ini. Kasus studi kasusnya itu kenal Felis, Felis kenal nggak Felis? Itu binusian berapa ya Felis? Felis itu ya kemarin baru ikut konferensi Kobar ya di ak- awal Februari. Nah itu nggak bayar sama sekali gitu. Kenapa ya dia begitu accepted langsung lapor ke saya isikan form IPDP sehingga nggak bayar. Pokoknya khusus yang disilakan virus ya. Nah kalau kalau terlambat lapor bagaimana? Ya bayar dulu nanti ada kemungkinan dirembes sama BINUS. Tapi lama sih. Kalau sudah diindeks Scopus kan itu berarti kamu sudah lulus nanti. Maksudnya gitu maksudnya. Nah, apakah ada yang nggak dibayar BINUS ya banyak. Yang kemarin ada yang sampai berapa 18 juta atau berapa ya, tapi bagi dia nggak masalah juga nggak apa-apa. Karena pertama nggak diselenggarakan BINUS, yang kedua ternyata nggak diindeks Scopus. Jadi nilainya B, sudah bayar sendiri, nilainya B. Nah, jadi saran saya prioritas pertama bidik conference-conference yang diselenggarakan BINUS. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Mungkin untuk nyari tahu tentang yang diselenggarakan BINUS-nya itu ya Pak, Nah, oke, kira-kira oke. dari Ini mana ya? sebentar ya. Oke, bagus. Sebentar ya. Saya cek ini dulu. Bentar, saya share dulu ya. Saya share nanti. Oh, nggak bisa, ya. Nggak bisa share ya.
Coba Mas Rio diberikan akses. Sebentar. Ya, Oke, sudah tadi. saya Hmm. beri akses. Oke, saya share jadwal dulu. Habis ini kita masuk ke diskusi ke bagaimana membuat papernya. Kita ke jadwal dulu ya. Nah, ini ada jadwal. Nanti saya kirim sini. Sebentar. Kok ini nutupi ya? Sebentar ininya nutupi. Oke. Nah, ini kalender konferensi internasional BJIC. BJIC ini artinya Binus Joint International Conference. Artinya conference yang seluruh bidang di bawah Binus. Ada yang sudah lewat ya. Ekobar lewat. Nah, yang belum lewat ini dari sini. Ini belum lewat. Nah, yang berhubungan dengan computer science yang ini ada sih lagi, banyak sih, ada banyak sih. Nanti kamu cek sendiri saja. Tapi ini adalah daftar conference yang diselenggarakan BINUS. Kalau bukan ini bagaimana? Ya nggak apa-apa. Tapi ada tadi ya, ada bayar sendiri dulu semuanya dan seterusnya. Apakah dirembes apa enggak? Kalau di indeks posi umumnya dirembes tapi nggak jelas karena nanti pasti kamu sudah lulus. Kalau yang ini 50-50, bisa bayar sendiri, bisa juga enggak. Karena tergantung pengisian formnya itu. Nah, tapi tanggal-tanggal yang tertera di sini adalah tanggal-tanggal penyelenggaraan. Artinya bukan deadline untuk submit paper. Deadline submit papernya harus dibaca di webnya ini. Di masing-masing ini ada pengumumannya. Ini. Nanti deadline submit papernya tanggal berapa? Coba ya, saya kasih contoh dulu. Ya, coba masuk ke sini. Misalkan tadi ICCSCI, ICCSCI 2026. Nah, oke, kita cek. Di sini kok ada anotasi nih. Bentar. Ini yang tadi ya, salah satu CCSCI. Nah, di sini tanggal-tanggal pentingnya kamu cari aja di web sini ada sih pasti. Nah, bentar ya, saya conference detail mungkin di sini program schedule. Nah, oh ini anunya, ini penyelenggaraannya, sorry. Ini penyelenggaraannya di mana ya anunya? Oh ini submit paper, submission, conference date. Ini download paper template-nya. Nanti kalau kamu nulis di sini harus pakai template-nya ini. Tapi sebentar ya, tanggal-tanggalnya, submit-nya nanti lewat sini. Template-nya lewat sini, ini ketentuan-ketentuannya, misalkan harus 3 sampai 10 halaman dan seterusnya. Ini mesti kamu baca semua. Terus bentar ya. Conference detail. Oh, ini important dates and policies. Nah, ini dia. Deadline-nya tanggal 4 April. Jadi sebelum ini harus submit sih. Kalau bisa sih jauh sebelum ini. Karena apa? Kalau di ini itu nanti menumpuk dia. Nah, sehingga kompetisinya ketat. Tapi kalau jauh sebelum ini, kompetisinya lebih longgar. Tapi kalau sudah deket-deket deadline gini, kompetisinya ketat. Nah, jadi meskipun dia converse-nya tanggal 18, tapi deadline kirim papernya 2 bulan sebelumnya. Malah 2,5 ya, 2,5 bulan sebelumnya. Contoh lagi, tadi yang satunya izin tag 2026. Izin tag. Oke. Paper submission nanti submit papernya lewat sini. Nah, ini important dates-nya, deadline-nya 15 Mei. Ini masih agak lama. Nah, meskipun dia conference date-nya Agustus, lihat deadline-nya 15 Mei. Rata-rata sih ini malah sekitar 3 bulan sebelumnya. Nah, kira-kira gitu. Nah, demikian juga dengan yang lain-lain tadi. Yang lain-lain tadi di mana ya?
Sebentar. Berarti tadi ini ya. Oh, nggak ada. Oh, ini. Sorry, ini. Yang demikian juga dengan yang lain. Rata-rata 2-3 bulan sebelum conference. Jadi kamu mesti cek-cek ini dulu. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Mungkin saya mau nanya, Pak. Ah, kenapa? Kalau misalkan Mm-mm. kami submit di ICCSCI ini, Pak. Mm-mm. Nah, terus rupanya eh, kena reject. Nah, itu masih bisa Mm-mm. submit lagi ya, Pak? Bisa submit lagi kalau sudah di reject. Tapi kalau satu paper dikirim kedua nggak boleh. Nanti pasti kalau ketahuan itu sangat berbahaya. Jangan pernah lakukan itu. Jadi satu paper kirim ke satu conference. Berarti, Kalau sudah kena reject, baru kirim ke yang lainnya boleh. Tapi sebelum ada keputusan reject atau accept atau apapun, jangan pernah kirim satu paper ke 2 atau 3 conference. berarti kayak nilai kemungkinan dapat nilai A di paper ini masih terbuka ya, Pak, kalau misalkan walaupun sudah ter-reject Masih satu. sangat terbuka. Nah, begini, untuk memperbesar probabilitas, begini caranya. Jangan buat satu paper. Ini kan bertiga ya. Ya buat 3 paper. Atau pokoknya minimal 2. Kirim saja ke semua ini. Yang reject nanti langsung kirim ke tempat lain. Reject ke tempat lain. Perhatikan kenapa sebabnya di reject. Nah, kamu perbaiki di situ. Kirim ke tempat lain. Tapi buatlah 3 paper. Jadi kalau 3 itu kirim ke IC, CSCI semua, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi beda-beda judulnya. Mau ada yang dikirim IC, CSCI, Cimtek, nggak apa-apa. Tapi harus berbeda judul. Nah, tapi nanti, Pak, kalau untuk kan kami sudah submit judul ini, Pak, ini ada kemungkinan bisa ganti gitu, Pak. Nah, satu judul harus sama dengan yang tertera di tesis app, oke? Yang 2 judul boleh berbeda, tapi jangan jauh-jauh. Tadi misalkan kamu kan punya satu ide kan ya? Ya, Yang tadi kamu, nanti kita cari angle yang lain. Kira-kira sama, ide dasarnya sama, tapi kita coba aspek yang lain. Nanti kita. Nah, nanti perubahan judulnya di semester berikutnya. oh, Sesuai dengan yang diterima itu. Pokoknya ada yang keterima. Jika yang diterima bukan judul yang sama, baru ajukan perubahan judul. Nah, tapi kita punya rencana 3 paper itu tadi. Mana yang akan kena itu. Nah, syukur-syukur yang diterima yang sama ya sudah selesai itu artinya nggak ada masalah. Nah, ini bisa dilakukan di semester ini. Kenapa? Kalau menunggu semester depan, probabilitasnya makin mengecil. Karena jadwalnya ini sudah pasti. Oh, probabilitasnya masih tetap sih, masih bisa karena harus cari conference yang lain yang bukan di bawah BINUS. Ada banyak lah, ada di Malaysia, ada di ini ada. Saya punya sih daftarnya. Nah, tapi rata-rata ya itu di Malaysia, Singapura, Thailand dan seterusnya itu nanti nggak apa-apa juga bagus, tapi ada cost-nya gitu aja pikir apa minusnya itu. Nah, hmm. Jadi ini mengacu yang BINUS dulu, tapi kalau nggak harus ya gitu. Nah, terus usahakan bisa di semester ini supaya kalau nggak ada, kalau kelewat ini semua nggak ada yang accept gimana ya, terpaksa ke semester berikutnya gitu. Masih ada peluang, masih gitu. Karena begini, misalkan ini terburuknya nggak ada yang keterima, kamu di semester berikutnya kan di tesis berarti ya, periode tesis. Betul kan? iya, Pak. Periode tesis kamu bisa kirim ke sini. Ikobar ini kan Februari ya, awal Februari ya kan? Iya, Pak. Berarti dia deadline-nya sekitar Desember. November, Desember itu deadline. Nanti keputusannya sekitar Desember, Januari. Januari lah. Berarti kamu masih bisa dapat A. Gitu. Hmm. Betul. Kalau yang lain sih kayaknya nggak bisa ya untuk semester depan. Ini harus semester ini sih. Kalau yang ini saya belum cek ini. Bisa nggak ini? Nanti kita mesti cek di websitenya masing-masing. Yang Oktober-Oktober ini.
Rata-rata sih dua bulan, 3 bulan sebelum tanggal tertulis ini. Kalau 2 bulan ya ini masih bisa sih yang apa namanya, yang Oktober yang di sini masih bisa untuk semester berikutnya, semester depan masih bisa. Tapi harus cek ya. Saya nggak hafal sih karena banyak amat. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Dari saya sudah Cukup ya. ya, Nah, mengenai pembiayaan dulu. Pembiayaan ini saya nggak bisa janjikan nggak bayar nggak bisa. Tapi diusahakan. Saya bisa mengusahakan. Dengan catatan tadi ya, lapor dulu nanti saya uruskan ke namanya RTT. RTT-nya BINUS. Bisa nggak ini? Kalau bisa berarti nggak bayar. Gitu. Contoh kasusnya ini Felis tadi. Ini nggak bayar sama sekali ikut di sini. Gitu. Bisa nangkep sampai di sini? bisa. Oke, sekarang apakah ada ujian tesis di sini? Ada nanti di semester berikutnya, tapi ujiannya bersifat formalitas. Kalau kamu sudah sudah accepted, formalitas ya, tanya-tanya aja. Kamu pakai poster itu, presentasi poster di lobi BINUS, nanti ada yang tanya-tanya. Kalau sudah accepted karena nilainya terkunci A, gitu. Asal Skopus ya. Kalau nggak Skopus bagaimana? Boleh, tapi B nilainya. Saya mau tanya, Ah, nah untuk apa namanya yang converse yang eh, apa namanya sama dengan ini berkolaborasi sama Binus ini semuanya sudah berindeks Scopus kan, Pak? yang di sini sudah terindeks Scopus. Yang Oh di sini. semuanya sudah. Oke. Sini sudah terindeks Scopus. Hmm. Nah, kalau di luar BINUS harus dicek hati-hati dulu. Ada yang pakai tulisan indeks Scopus, ada yang enggak. Kalau enggak pasti enggak. Tapi yang indeks Scopus itu masih ragu-ragu. Kenapa? Karena penyelenggara konferensi itu tricky. Dia bilang terindeks Scopus, tapi ada tulisan kecil di bawahnya. Itu selected papers. Nah, selected papers itu artinya yang dimasukkan untuk diindeks Scopus hanya paper-paper tertentu saja. Nah, ini kasus yang baru terjadi kemarin begitu. Jadi sudah bayar yang tadi saya ceritakan berapa belas juta itu, ternyata dia nggak Scopus, nggak masuk Scopus paper yang dia kirim. Jadi meskipun converse-nya bilang Scopus Index ya, tapi dia nggak. Kenapa? Ternyata ada tulisan kecil selected papers gitu. Jadi hanya paper yang terpilih saja. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ya nilainya B gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Yang ini Oke ya. Pak. Hah? Oke. Nah, oke kita masuk ke Eh, terakhir. izin dulu Diskusi. Pak. Silakan. Ini kami mau bikin link Zoom baru Pak, soalnya sudah mau habis waktunya. Oh ya, nanti nanti kasih kirim link baru ya. Kita masuk diskusi terakhir ke cara penulisan paper. Sebentar. Kalau cara penulisan paper begini, teknisnya dulu ya. Teknisnya mengikuti masing-masing conference ini. Jadi kayak tadi ICCSCI kamu mesti download template-nya, ketentuan-ketentuannya. Ya contoh saya kembali ke ICCSCI tadi deh. Mohon atas sudah nyimaknya karena tiba-tiba itunya sudah selesai, sudah Hmm. habis. Ya oke. Kita masuk ke diskusi terakhir ya. Yang terakhir itu tentang cara penulisannya dulu. Sebentar saya cek dulu tadi ya tak yang tadi sudah schedule sebentar ya supaya nanti nggak lupa. Kalau lupa nanti nggak dihitung. Ini udah hadir semua ya? Oke. Hadir semua. Oke, complete sessions ini kan harusnya 1 kali. Ini
satu kali. Ya oke. Ini nanti sekedar kembali lagi ya, kembali mengingatkan di pre-thesis ini nggak harus submit sih. Apa nggak harus submit, kewajibannya hanya buat draft. Tapi kalau nanti submitnya nggak dicoba dari sekarang, itu tadi kendalanya macam-macam karena jadwalnya sudah ada. Oke, kita masuk ke ketentuan teknisnya dulu. Teknis penulisan kita ini tadi apa ya? Ini CCSCI atau ICIMTEK ya? PSCI, Pak. Oh, ini CCSCI, oke. Nah, ini submit paper ya, manuscript preparation. Nah, ini kamu baca ini ketentuan-ketentuan guidelines-nya. Use IMROT format, follow manuskrip harus 3 sampai 10 halaman dan seterusnya dan seterusnya lah. Nah, nanti download template-nya di sini, pakai template-nya dia. Nah, ini prosesnya dia. Kalau ICCSCI nanti beda lagi. Nah, karena dia ngikuti aturan yang berbeda. Mana ya? Template-nya ada sih. Bentar ya, coba dulu. Outer pages. Nah, ini author guide. Nah, ini mesti kamu baca ini. Kamu baca kayaknya 4 sampai 6 halaman sih kalau IC, ini ICIMTEK ya. Nah, ini 4 6 sampai halaman ya, double column format ya, pokoknya punya punya template-nya masing-masing. Nanti ada di sini tempat downloadnya. Nah, tempat downloadnya yang harus di checklist dan seterusnya. Nah, intinya ada. Kamu mesti buka masing-masing web itu. Oke ya, teknisnya bisa nangkep ya. Saya sendiri ya nggak hafal karena kan mereka beda-beda. Kalau Ecobar begini, Cimtek begini dan seterusnya. Nah, sekarang masuk ke logik penulisannya. Misalkan saya ambil salah satu contoh. Ini tadi misalkan kan pakai IMROT. IMROT itu Introductions, Method, Results, and Discussion. Jadi isinya ya cuma ini aja. Nah, nah, tapi ada abstrak ya sebelumnya. Yang judul abstrak baru masuk ke sini, IMROT-nya sini. Untuk mudahnya begini. Menulis abstrak bagaimana? Menulis introduction bagaimana? Menulis methods, results, and discussion itu bagaimana? Gampangnya begini. Kamu ketikkan saja abstrak, eh, abstrak guidelines dari Emerald. Nah, Emerald ini sih apa namanya? Yang terkenal sih ini punya Elsevier. Jadi kalau ini how to write an article abstract di sini aja. Nanti juga dengan introduction gitu juga. Untuk metode gitu juga. Jadi sebenarnya nggak susah-susah amat ya. Bentar ya. Nah, ini how to write an article abstract. Kamu langsung lompat ke sininya aja. The following points should always be featured. Yang apa saja poin yang ada harus ditampilkan di abstrak. Nah, ini ada purpose. Jadi caranya gini. Kamu tuliskan saja gini, purpose ya. Purpose, titik dua. Kamu jawab aja di sini, 1-2 kalimat dari apa namanya idemu tadi, ide papermu. Nah, terus kemudian study design atau metodologi atau approach. Misalkan approach. Oh, sorry. Approach, titik dua. Kamu jawab aja ini 1-2 kalimat nih. Nah, kemudian findings. Ini tadi kamu rencananya nggak pakai Python ya, anunya Iya, untuk Pak. Eh, oke. oh, Sudah kamu ini sepertinya eksperimennya. antara belum tahu sih Pak, antara pakai Python atau pakai R Ya oke atau nggak pakai apa-apa apa. sih itu nggak penting. Nah, maksudnya kamu sudah lakukan eksperimennya, belum kan ya? Belum, Pak. Ini habis approach findings. Nah, maksud saya ini kan findings pasti kamu sudah eksperimen dulu kan? Findingsnya apa?
Setelah findings, ini originality atau value. Originality apa sih? Boleh salah satu, boleh keduanya. Value-nya apa? Ya. Oke. Nah, ini tinggal ngisi aja satu dua kalimat, sudah. Oh, kanan. Nah, setelah ini kamu punya jawaban ya sudah kamu gabungkan saja jadi 250 kalimat. Biasanya abstrak itu kan 250 kalimat kan ya. Nanti ada sih ketentuannya di ICCSC atau ICIMTEK. Umumnya sih 200 sampai 250 kalimat. Nah, ini 250 250 kata ya malahan. Ya ini 250 kata. Nah, gampang kan sebenarnya untuk membuat abstrak. Tapi setelah kamu bereksperimennya jalan dulu ya. Nah, ada findings di sini kan bisa dijawab. Oke? Bisa nangkep sampai sini? Bisa, Bang. Satu lagi contoh. Sama. Cari introduction tadi ya. Introduction Emerald. Kemarin Felis itu nggak cuma saya minta begini-begini saja. Tapi akhirnya accepted di Ecobar tadi. Cepat jadi nggak sampai 1 minggu sudah. Dari mulai buat tulisan sampai accepted itu 1 minggu. Karena ngikuti ini saja sebenarnya. Emerald Introduction mana ya? Introductions. Bentar mungkin Google ya. How to write how to write introductions Emerald. Nah ini. Sorry. Mana ya? Introductions. Mungkin di sini aja tadi ya. Introductions. Bentar. Saya agak lupa sih. Tapi bisa dicari how to write article abstract, research, mana ya introductions. Hmm. Sebentar ya. Ini baterainya mau habis sebentar. Jas, aja. Ada. Kelihatan dari baterainya kenapa? Dari mana? Tuh. Nah, nah. Oke, introduction. Eh, Bentar ya. Tunggu saja. Introduction. Introduction. Oh, saya lupa sih. Introduction. Saya dulu ya. Start this. Kalau ini harusnya ada ya ini, introduction di sini, tapi kok ya nanti kamu cari sendiri ya. Tapi prinsipnya sama kayak tadi itu. How to write abstract, how to write apa research method dan lain-lain lah pokoknya. Itu tinggal ngikutin Emerald sini.
Nah, jadi yang Felis tadi saya cerita ya cuma ngikuti itu saja sih kayak jadi tulis saja apa yang ada di Emerald tadi kamu jawab baru setelah jawab satu dua kalimat tadi dikompil tulisannya di apa disusun tulisannya tapi harusnya ada. Oh, sebentar aku nggak nemu ya abstrak Emerald tadi coba harusnya ini bentar ya. Mungkin di sini. Nah, ini, tips for writing abstract. To process Emerald. Ini seperti kayaknya saya agak lupa. Oh bukan ya. Bukan, sorry. Sorry. Bukan. Oh, introduction guidelines, sobat. Emerald. Oh, tak nemu. Bukan ini. Harus ini. Ini untuk buku. Bentar ya, sebentar. Oh, bukan. Oh, ini sebentar. Publishing. Ini. Oh, bukan. Oh, bukan. Sorry. Oh, oh, nggak nemu. Ya nanti kamu cari sendiri ya. Tapi kayak caranya sama kayak gitu tadi. Apa uh, abstrak, introductions, terus tadi ini misalkan method, result, discussion, apa yang harus ada di sana. Dia intinya ngasih poin-poin apa yang harus ada di dalam introductionmu. Apa yang harus ada di dalam slide dan seterusnya. Nah, pakai panduan Emerald itu bagus sih, karena Emerald itu kan terkenal ya, populer. Kalau nulis jurnal, paper, artikel terkenal di sana. Jadi dia kalau kita ngikuti itu tinggal eh, poin yang ada dia kamu jawab sudah langsung susun gitu aja. Bisa nangkep gitu ya? Ya, Pak. Ya ada pertanyaan dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Eh, untuk pembuatan papernya belum, Pak. Nah, oke. Sekarang berarti mungkin kamu harus bereksperimen cepat tadi pakai Python atau R-nya terserah sih, bebas ya. Karena kan itu nggak ditulis, nggak perlu ditulis di paper apakah harus pakai Python. Tapi yang penting eksperimennya dijalankan. Dataset kok dataset perlu. Datasetnya itu nanti
harus diupload karena nggak bisa karang sendiri, harus dan seterusnya harus ada dataset. Terus apa namanya? Jadi sampai mana ya? Dataset, terus setelah eksperimen baru buat papernya. Nah, kalau menyasar ICCSCI kan tadi deadline-nya April ya, berarti harus cepat sekali kan. Tapi menurut pengalaman bisa. Saya kasih contoh Felis tadi, 1 minggu ngejar Ecobar bisa. Karena pakai panduan yang dari Emerald tadi, tinggal isi-isi aja. Nah, asal sudah eksperimennya sudah ada. Tapi dia memang eksperimennya sudah ada sih, jadi tinggal menulis saja. Nah, tadi satu ide tentang hibrid-hibrid atau komposit itu. Apa namanya tentang Arima dan apa tadi XGBoost. Nah, kalau ide kedua mungkin saran saya kamu jadi gini membandingkan kalau Arima berdiri sendiri, XGBoost berdiri sendiri, baru yang ketiga gabungan tadi seperti yang kamu ceritakan. Lalu hasilnya bagaimana? Kayak comparative study ya. Ya, komparatif tadi. Komparatif tadi. Nah, cuman yang Sarima itu sebenarnya yang saya sarankan, cuman judulmu sudah Arima soalnya. Bagaimana yang ketiga nih? Harusnya kamu pakai Sarima. Tapi bagaimana yang ketiga? Sebenarnya nggak harus tiga sih. Tadi ya bisa buat 4 paper, 5 paper, 6 paper juga bisa. Kirim aja semua. Nah, yang ketiga harusnya Sarima ya, daripada Arima. Karena kalau konteks UMKM itu, yang mie ayam itu harusnya Sarima lebih pas. Karena dia bisa mengcapture seasonal. Sarima itu kan S-nya seasonal, ya, seasonal Arima. Karena penjualan seperti itu harusnya ada seasonalnya. Dia meledak dan menyusut di saat-saat tertentu. Misalkan ini matahari ini kan tadi saya masuk matahari ramai sekali, tapi itu hanya terjadi di hari ini puasa mau menjelang hari raya ini. Yang berikutnya sepi lagi. Atau pas musim sekolah, libur sekolah, nah itu ada jenis yang dia meledaknya di situ, tempat-tempat wisata. Jadi sebenarnya Sarima lebih pas daripada Arima. Tapi tidak bisa Nah, apa ya, Bang? Tidak bisa, kenapa? itu sudah nggak bisa ganti ganti judul lagi ya, Bang? Bisa, nanti kalau bisa. Sampai tesis nanti bisa ganti judul. Berarti masih ada kemungkinan kayak mungkin nanti ada yang choice ketiga itu yang bikin sari yang pakai model Sarimo buat gantiin Sarimo itu masih bisa juga dicoba-coba ya, Bisa, Bang? bisa, bisa. Tapi harus ada satu judul yang sama. Kenapa? Karena sebelum ada keputusan accepted atau apa, nanti kan semester ini berakhir, kamu harus submit draftnya itu. Jadi yang diwajibkan itu submit draft. Submit draftnya itu harus sama judulnya. Nah, kecuali kalau kamu sudah ada berita accepted, lalu segera ganti judul. Nah, nanti yang diupload ketika periode habis, yang judulnya sama. Intinya SSC itu hanya mengakui kalau judul yang disubmit sama dengan yang tertera di tesis F. Ada pertanyaan dulu? Nah, kalau gitu sih sebenarnya, kalau eksperimennya nggak perlu banyak ya, eksperimennya tetap satu saja. Cuman output tulisan dari eksperimen itu bisa banyak. Apakah kamu menyoroti yang idemu tadi, atau komparasinya, atau ya kalau Sarima, dan seterusnya, banyak. Kalau kamu tadi kan menyoroti tentang meningkatkan akurasi, ya kan, dengan model gabungan. Ide Ya, pertama. Bang. Ide kedua kan kamu akan menyoroti komparasinya, Ya, Bang. ya kan. Nah, ketiganya mungkin kamu menyoroti tentang aspek seasonalnya, kapan dia melonjak, kapan dia turun. Yang keluar dari linearitasnya kan nah, itu linear sebenarnya. Ya, Tapi ada saat dia keluar dari linear. Bisa juga menyoroti itu. Oke, Oke, Bang. itu saja sih. Nah, tadi kan saya cerita di awal sebenarnya kalau kamu memberatkan mesin learningnya untuk solve problem ini, sebenarnya itu enggak.
nggak terlalu pas. Kenapa? Karena dia sifatnya UMKM, masa ngapain sih problem gini aja diprediksi pakai mesin learning kan? Dan tadi kan di awal cerita gitu. Kan sebenarnya data set itu divisualisasikan aja, nggak usah pakai mesin learning, pakai mata telanjang gitu juga bisa sih. Oh, tapi ada aspek menariknya di sini. Menariknya di mana? Indonesia itu lagi gempar, lagi gencarnya apa ya, develop ini para UMKM. Jadi lebih baik kamu menyoroti, menekankan pentingnya UMKM-nya itu apa namanya? Apa namanya? Penguatan UMKM kan, UMKM-nya lah, penguatan ekonomi. Jadi kasihkan bumbu-bumbu itu di dalam paper. Bumbu-bumbu UMKM, ekonomi dan seterusnya. Karena kalau melulu mesin learning-nya saja, nah itu tadi itu agak nggak cocok. Kedua, ini yang ketiga lagi, mencocokkan. Jadi kalau kamu highlight-nya di mesin learning-nya mungkin IDCSCI tadi cocok. Tapi kalau ada aspek-aspek sosialnya, ekonomi, nah itu ICIMTEK lebih cocok. Jadi kalau kamu banyak cerita UMKM, kenapa ini itu ICIMTEK lebih cocok di sana. Karena dia bicara ICIMTEK itu kan manajemen apa itu, social manajemen teknologi lah. Kalau ICCSD itu murni science, bicara mesin learning-nya. Kalau ICIMTEK enggak, bicara tentang ekonomi, manajemen dan seterusnya, tapi plus teknologi. Nah, itu masing-masing conference punya karakteristik sendiri. Oke? Ya. Nah, Eh, tapi ini kan masalah coba-coba aja. ya, Coba-coba masukin masalah keberuntungan. Karena kalau reviewernya accept, ya sudah. Saya kemarin juga Felis itu sebenarnya saya nggak tertarik. Nah, karena ini Kak, apa ya, masalahnya kok klasik amat ya. Masalah sederhana gitu. Nah, tapi kalau tulisannya bagus, jadi ada aspek seninya lah. Seni menulis saya. Ternyata diterima juga sama reviewernya. Itu jalan itu. Oke. Ada pertanyaan? mungkin saya mau sedikit Pak. Ya, jadi yang tadi itu salah satu keuntungan itu juga eh, sebenarnya bukan fokusnya ke model gitu sih Pak. Kayak tujuannya itu, tapi tujuannya itu tujuan akhirnya itu kayak gimana caranya itu biar model ini itu bisa membantu UMKM itu buat ngehitung stoknya gimana, apa stok yang mau mereka bikin gimana itu untuk kedepannya, Nah, biar itu sebenarnya biar cocok di Ijimtek. biar biar kayak Seperti mereka itu itu. nggak minimal kayak memperlebar keuntungan sama memperkecil kerugian gitu sih. Ya bisa sih itu di Ijimtek lebih pas. Lalu bisa kamu punya generalisasinya berlaku juga untuk UMKM di luar Kabupaten Bogor, bisa juga buat generalisasinya. Cuman gini, Ijimtek itu di antara tadi yang itu ya, yang tadi saya share tadi, Ijimtek salah satu yang prestisius di sana. Jadi kompetisinya susah di sana. Masuk di situ susah amat. Gitu. Itu kelemahannya. Tapi coba saja, coba Misalkan saja. nanti gini tuh Pak, mungkin nggak tahu ya kalau misalkan sempat atau enggak, kalau misalkan sempat aja sih Pak, mungkin nanti hasil Nah, hasil dari training ini nanti apa hasil model ini nanti dicoba ke dataset lain gitu buat Ayo, kayak buat memvalidasi kalau ini bisa dipakai bukan cuma buat di UMKM ini, mungkin bisa nah, di itu bagus. Itu ide bagus, malah muncul ide baru. Itu bisa jadi tulisan baru. Bisa, bagus, itu bagus, ide bagus. Oke, itu lebih bagus lagi. Itu malah oke kalau itu. Itu malah probabilitasnya, wah ada sesuatu yang lebih baru lagi. Oke, mungkin untuk Kalau tapi penting untuk ada mencoba Mas. Ijintek tadi saya cerita prestisius ya. Kalau ya kena reject pun di Ijintek itu berharga. Kenapa? Apa alasan rejectnya dia itu bisa jadi memperbaiki dikirim ke conference yang lain. Nah, itu.
Jadi kena reject pun itu berharga. Karena kita kan nggak tahu apa kelemahan fatalnya di situ. Oke, lagi tadi kenapa? Ada siapa? Rio atau Servan Rio. tadi? Oh ya, Rio. saya mungkin juga nggak, kalau Nah, misalkan kami misalnya mengajar di STCI, berarti ah, lebih untuk papernya diarah apa ya? Lebih diarahkan ke iya. bagian Mm-mm. eh, mungkin setelah itu kalau misalnya kami terreject mungkin baru diubah lagi dan ditambahin bagian atau apply lagi diizinkan. Kalau saya sih langsung buat beberapa tulisan, satu submit ke ICCSCI, satu ke izin tag, nah, satu lagi ke gitu, atau dua ICCSCI, satu izin tag, atau dua izin tag, satu IC, atau kamu lihat jadwal tadi. Nah, yang mana sih yang mau reject? Kalau accepted berarti beres, tapi kalau reject itu pun ada input yang berharga. Kalau Apa sebenarnya sih alasannya? Nanti disertakan sih alasannya kenapa kena reject. Itu pasti ada, itu berharga. kecil. Kenapa? Sebenarnya saya masih agak bingung sih Pak. Ini Pak, yang kayak yang Bapak bilang tadi kan ada bisa kita bikin mungkin beberapa jenis paper yang intinya tuh mirip Pak. Mm-mm. Nah, kayak tadi eh, bikin kombinasi Arima sama SGBoost untuk paper satu, terus paper 2 itu lebih ke komparasi modelnya kayak satu Arima dulu, SGBoost dulu baru digabung itu gimana, yang mana yang paling bagus. Terus yang ketiga itu kan mungkin bisa kayak bisa atau kira-kira bisa nggak kayak gini Pak, salah satu model itu diganti gitu, Bisa, bisa. nggak nggak ngaruh kayak takutnya nanti kan nggak bisa apa paper draftnya itu nggak bisa disubmit, nggak nggak keterima gitu sih Pak, gara-gara kami kan pas Bisa. submit outline kan beda judul. Ya, bisa sih, bisa. Oh, Bisa, tapi ya itu tadi nanti mengajukan ganti judul. Nggak masalah. mungkin untuk ini juga sih Pak, kami minta tolong juga ke Bapak mungkin, atau Bapak sudah ada baca-baca outline kami gitu. Belum. Gimana outline? Loh, kamu belum bikin eksperimen? Bagaimana? Ani? Outline outline tesis gitu. Oh ya, belum sih, belum. Itu kemarin ada revisi dari reviewernya itu, memang kemarin itu rumusan masalahnya itu terlalu banyak sih Pak. Oh iya, makanya satu aja, satu atau dua. Satu aja yang fokus di situ. Nanti di namanya research question munculnya. Kalau di introduction tadi kau munculkan research questionnya apa? Kalau sama kamu baca Emerald tadi isinya ini. sama mungkin nanti eh, kayak mungkin nanti siapa tahu kalau misalkan Bapak baca itu ada kayak dapat insight gitu, kayak dengar ini outline kami ini sudah bisa diimplementasikan nggak gitu Pak, atau mungkin ada Nah, butuh kalau cari insight, cari ide, cari perbaikan itu sebenarnya bisa minta tolong AI-nya. Tapi bukan menulis lewat AI, tapi dia untuk mempercepat atau bisa. Tapi bukan tulisan AI kamu jadikan paper. Kayak coding, misalkan coding kamu pakai AI saja. Tapi kalau menulisnya jangan. Kalau cari referensinya boleh pakai. Kamu bisa akses Scopus ya, kan? Harusnya semua bisa dipakai email ACID itu. pernah pas belum Hah? Kenapa? Kenapa? belum pernah nyoba Pak. Nah, kamu coba login ke Scopus pakai email BINUS itu harusnya bisa. Di sana banyak paper-paper yang open access, jadi tinggal Oh, bisa, download Pak. gak banyak. Ya bisa nih. Bisa pakai. Nah, kamu cari aja paper terkait itu download baca-baca gitu. Tadi karena di ICCSC itu ada declare juga sih, misalkan begini. Di ICC, oh sudah satu itu belum ya.
DJSCI. Oh ya, tentang penggunaan AI itu ada ketentuannya juga. Tidak salah itu. Oh ini. Bentar ya. Tidak salah, Pak. Ini IPCSCI atau IJINTEK? Oh ini IJINTEK. Guidelines for AI. Nah ini nanti kamu baca. Nanti ICCICI punya guideline sendiri untuk AI. Pokoknya kalau pakai AI tuliskan di bagian mana AI-nya berperan gitu. Saya nanti ada di sini, cuman saya ya daripada nyari IP, tahu baca sendiri aja. Tapi intinya ada policy policy atau guidelines tentang penggunaan AI. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau dari saya tidak ada, Pak. Kalau nggak ada langsung jalankan saja eksperimennya buat tulisan dah gitu. Karena namanya juga coba-coba. Kalau nggak terima baca rejectnya apa submit ke tempat lain. Nah kalau bisa tukar-tukaran gini karena biasanya sih kalau di reject di awal semuanya itu bisa ditukar yang kamu izin tag masukkan JJSI masukkan izin tag. Saya tukar tempat. Tapi setelah memperhatikan ininya ya, memperhatikan alasan itu. Gitu. Ini kan sebenarnya 3 orang ya sebenarnya kalau satu orang bisa membahas satu paper sudah 3 paper itu sudah probabilitasnya lumayan. Salah satu 5. Oke, itu dulu ya. Ini ya sih Kak, Hah? ini sudah cukup keren. Sudah terjawab dari kita. Oke, lihat dulu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Satu Terima kasih, Pak. Oke. DC kalau mau hilang. DC. DC.